Nyi Roro Kembang Sore. Kisah Nyi Roro Kembang Sore merupakan legenda yang berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Erat kaitannya dengan masa akhir kerajaan Majapahit. Nyi Roro Kembang Sore dikenal karena kecantikannya dan kebaikannya. Hatinya terpikat oleh Pangeran Lembu Beteng, seorang bangsawan dari kerajaan Majapahit. Cinta tak direstui oleh ayah Nyi Roro Kembang Sore yang akhirnya membunuh Lembu Beteng. Kematian kekasihnya membuat Nyi Roro Kembang Sore melarikan diri dan menjalani pertapaan di gunung, menyamar sebagai Resi Windy. Setelah ini saya akan mengeksplorasi lokasi makam Nyi Roro Kembang Sore di Gunung Bolo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiro di The Wiro Channel. Oke, kali ini kita berada di Gunung Bolo, sebuah tempat penuh cerita tentang asmara ya. Jadi di belakang saya adalah sebuah makam dari Nyi Roro Kembang Sore. Ikutin terus di perjalanan saya ke makam Nyi Roro Kembang Sore. Perjalanan kita mulai, kita dihadapkan sebuah tangga yang cukup cantik menuju atas ke sebuah makam. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang Nyi Roro Kembang Sore. Nyi Roro Kembang Sore adalah anak dari Pangeran Benowo dan cucu dari Joko Tingkir yang mempunyai kakak Adipati Galang. Jadi sedikit cerita tentang keluarga dari Nyi Roro Kembang Sore, teman-teman. Jadi di sini terkenal dengan kisah asmara yang berdarah penuh kutukan, teman-teman. Di lokasi yang banyak dikunjungi oleh warga sekitar maupun warga Jawa Timur. Konon ceritanya lokasi ini juga dibuat untuk ngalah berkah. Ngalah berkah yang bisa dibilang pesugihan juga, teman-teman. Jadi di lokasi ini setiap malam Jumat sering diadakan sebuah acara tradisional untuk menghormati Nyi Roro Kembang Sore yang terkenal baik hati dan bijaksana, teman-teman. Jadi seperti itu kisah dari Nyi Roro Kembang Sore. Jadi nanti di atas sana kita akan menceritakan sebuah kisah percintaan. Jadi lokasi di tengah hutan, teman-teman, istilahnya ya. Dan di bawah sana adalah makam Cina. Jadi setelah makam Cina, kalian naik ke atas terus belok kiri melewati jalur bebatuan. Akhirnya sampailah di lokasi tangga ini menuju makam. Oke, kita lanjut, teman-teman. Di depan ada sebuah gapura, teman-teman ya. Gapura memasuki area dari makam Nyi Roro Kembang Sore. Oke, assalamualaikum. Jadi kita eksplorasi di sore hari, teman-teman ya. Wow,
Jadi di depan kita adalah makamnya. Semoga bisa dibuka teman-teman ya. Dan semoga juga ada juru kunci. Nah itu yang penting. Jadi kita bisa meminta izin untuk memasuki area makam teman. Oke, kita eksplorasi dulu seputaran area sini. Oke. Nah ini seperti shelter untuk tempat istirahat para laku spiritual teman. Oke. Wah digembok teman-teman. Jadi sekarang ini sekitar pukul 4:30 sore. Wah cukup syadu di sini teman-teman. Aduh digembok teman-teman. Wah juru kuncinya yang mana ya? Oke gak apa-apa, kita eksplor lokasi areanya dulu. Siapa tahu nanti ada juru kunci yang datang teman-teman. Assalamualaikum nyi putu mutekonyi. Nah ini adalah situs makam langsung. Oke. Dan tempat ini sangat sakral teman-teman. Banyak orang-orang yang datang ke sini untuk ngalah berkah teman-teman ya, berdoa dan meminta sesuatu yang hampir sama di setiap tempat-tempat petilasan atau makam-makam tokoh leluhur teman-teman ya. Ini area belakang. Di sana udah hutan pohon-pohon jati teman-teman ya. Oke. Mana lagi nih kamar mandi? Waduh. Pintu belakang. Waduh. Ada suara dari dalam. Halo, assalamualaikum. Ada suara barusan loh teman-teman. Oke lanjut ya. Jadi ini pemerintahan Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kauman, Desa Bolorejo. Ada suara kan di dalam. Assalamualaikum. Aduh, merinding. Merinding teman-teman. Udahlah. Oke, lanjut ya teman. Jadi teman-teman, kita lanjutkan bercerita teman-teman tentang Nyi Roro Kembang. Banyak cerita yang beredar di luaran sana tentang kisah cinta asmara. Oke. Jadi Nyi Roro Kembang Suro ini sangat digambarkan sangat cantik sekali dan penuh karisma teman-teman. Digambarkan seperti kembang yang mekar di sore hari. Oke teman-teman. Hingga konon ceritanya kakaknya sendiri Adipati Kalang jatuh cinta kepada Nyi Roro Kembang Suro. Jadi sementara itu aja, kita akan lanjut cerita berikutnya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, kebetulan kita ketika ngonten ada pengunjung lain. Mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit tentang lokasi ini dari masnya. Oke, langsung aja ke masnya. Permisi mas. Oke, siap-siap. Oke mas. Wah kebetulan kita sama-sama sowan ke sini mas ya. Iya. Mas siapa? Saya Satrio mas. Satrio, wah namanya istimewa ini. Kan dari mana mas? Saya Malang. Urusan Malang, wah podo Malang itu mas. Malang. Wah, Malang mana? Kalau saya ada di Panjen sama di Dinoyo. Wah ya wis. Pokoknya podo Malangi iki. Wah istimewa ketemu dulur di perantauan Tulungagung teman-teman ya. Oke mas.
Saya mau tanya-tanya, kok tiba-tiba memilih lokasi ini, Mas? Mumpung kita tadi lewat sini dan ternyata ada spot Nyi Roro Kembang Sore, akhirnya apakah kira-kira di sini ada kekunoan atau ada benda-benda kekunoan atau dulu pernah ada candi? Karena konsep candi kedewa guruan atau era Hindu Buddha Ya. di era klasik itu biasanya ada di atas bukit seperti ini, Mas. Tapi kalau dari sepintas Masnya tadi berkeliling gimana, Mas? Kelihatan yang mencolok sih ada 2 arca yang di gapura itu ya, Mas ya? Oh, gapura depan itu. Ini yang Iya. setangga. Apakah ini Dwara Pala atau batu era kuno atau memang itu baru? Nah, kita masih belum neliti. Nah, apakah nanti kita di belakang juga, ini tim juga lagi eksplor juga di belakang gitu loh. Oke. Mas Sobo ini. Jadi memang sampean khusus perbatuan, Mas ya? Betul. Peninggalan Iya. bangunan lama ya? Betul. Ya memang juga edukasi juga ya, Mas. Sama-sama kita, mungkin Masnya di YouTube ya? Iya. Di YouTube, kalau kita di TikTok dan lebih ke live-nya yang kita tonjolkan. Oh, gitu ya. Langsung live TikTok kayak gitu. Oke. Cuma kebetulan memang dikunci ya Masnya tadi lihat. Iya, saya nunggu juru kunci belum datang. Sudah janjian berarti? Enggak juga. Oh, enggak. Iya. Oke, Mas, kalau gitu mungkin cukup. Terima kasih, Mas siap. ya. Wis sama-sama sukses, Mas ya. Ya, siap Mas. Oke, Mas, siapa tadi yang namanya? Satrio. Mas Satrio. Oke, Iya. Mas, thank you. Thank you, siap Mas. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan seru. Jadi memang lokasi-lokasi ini banyak misteri, teman ya, yang belum terkuak hingga teman-teman yang Mas Satrio tadi memeriksa peninggalan bangunannya, teman-teman. Jadi ini seperti itu, dan kita terbatas, teman-teman, nggak bisa masuk. Susah gimana nih? Oke lah, kita nggak tahu perkara politik atau memang cinta yang tidak disetujui atau cinta yang terlarang, teman-teman ya. Jadi Nyi Roro Kembang Sore itu dikisahkan melarikan diri karena antara dua itu, cinta tak direstui atau karena kepentingan politik, dan adipati yang memenangkan cintanya adalah Adipati Lembu Peteng, teman-teman. Jadi Adipati Lembu Peteng itu adalah cinta yang diterima oleh Nyi Roro Kembang Sore. Cerita Lembu Peteng Adipati asal Majapahit itu terbunuh, teman-teman. Jadi terbunuh oleh bapaknya dari Nyi Roro Kembang Sore itu, dibunuh. Nggak tahu dibunuh karena apa, karena kepentingan politik atau karena bumbuan-bumbuan yang menceritakan bahwa Lembu Peteng hanya mempermainkan cintanya Nyi Roro Kembang Sore, teman-teman. Jadi cerita muasalnya di situ. Ketika mendengar berita tentang kematian dari Lembu Peteng ini, Nyi Roro Kembang Sore itu bersedih, teman-teman. Akhirnya melarikan diri dari kompleks kerajaan menuju ke Gunung Bolo. Pergi ke Gunung Bolo, teman-teman, dan hidup bersama seorang janda atau rondo ya. Jondo yang mempunyai anak satu bernama siapa gitu ya. Dan selanjutnya anak dari janda itu suka dengan Nyi Roro Kembang Sore karena kecantikannya yang begitu luar biasa, dan siapapun pasti akan kagum dan terpesona dengan kecantikan Nyi Roro Kembang Sore, teman-teman ya. Akhirnya karena dia tidak cinta, dia menolak dengan secara diplomatis ya. Jadi menyuruh laki-laki tersebut untuk bertapa bisu, bertapa panca indera. Jadi kalau dipanggil nggak boleh mendengar, dan dia bertapa. Dipanggillah sama ibunya, karena ibunya itu kan setiap hari yang mencarikan makan kayu itu, si pemuda itu dipanggillah. Pemuda itu tidak mendengar ya, ibunya itu mengucap kata budek gitu ya. Jadi akhirnya terbentuklah sebuah gunung yang dinamakan Gunung Budek, teman, dari kisah ini, mitosnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Mohon maaf, teman-teman, kalau kontennya ngobrol seperti ini karena memang kita nggak bisa masuk ke tempat makamnya. Di tempat lokasi ini dipercaya adalah
makam dari Nyi Roro Kembang Sore. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Lokasi ini dibangun dan dirawat sedemikian rupa hingga dibentuk bangunan baru seperti ini teman-teman. Ya memang kebanyakan di sini ceritanya banyak orang mencari keberkahan di sini, ngalah berkah teman-teman. Dan tak jarang banyak orang yang meminta sesuatu demi tujuan tertentu, yang pasti demi kekayaan. Ya bisa disebut pesugihan teman-teman. Jadi seperti itu teman ya, kisah tentang Nyi Roro Kembang Sore. Seperti itu teman. Jadi semoga nanti ketemu juru kunci kita bisa masuk ngambil gambar di dalam. Kisah percintaan asmara yang berdarah hingga menciptakan sebuah kutukan yang memberikan nama sebuah gunung di Tulungagung, Gunung Budek teman-teman. Jadi seperti itu kesetiaan dari Nyi Roro Kembang Sore yang hanya memilih satu hati untuk dicintai, yaitu Lembu Peteng yang meninggal dibunuh ayahnya sendiri, Pangeran Benowo. Dari video penerusan ini ada yang menarik dan bisa menjadi pengingat untuk kita. Satu kesetiaan dan keteguhan hati teman-teman. Nyi Roro Kembang Sore menunjukkan kesetiaan luar biasa terhadap cintanya, meski menanggung duka dan penderitaan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan pastikan teman-teman subscribe dan komen teman-teman ya. Pastikan subscribe di channel The Wiro. Pastinya akan banyak hal-hal seru yang selalu kami update. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Wiro di The Wiro Channel.